Melanjutkan episode sebelumnya. Meja pecah dan kayu terbang ke segala arah. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah sedikit pun. Tangannya masih memegang cangkir teh, bertingkah seperti permukaan danau yang tenang bahkan tanpa sedikit pun riak. Xiao Yan mengangkat matanya ke wajah pria paruh baya yang tampak galak itu. Dia melirik yang terakhir dan perlahan menjawab, mereka hanyalah beberapa ampas. Tidak ada yang membunuh mereka. Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut saat mendengar Xiao Yan langsung mengakui masalah ini. Hati mereka segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Tampaknya anak muda ini bukan orang biasa. Kalau tidak, dia akan bodoh jika cukup berani mengucapkan kata-kata seperti itu di tempat ini. Kilatan sengit di mata pria bertelanjang dada itu langsung melonjak saat mendengar Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini. Mata mereka membawa kebiadaban saat mereka menatap Xiao Yan. Dari kelihatannya, tampak seolah-olah mereka akan meretas yang terakhir menjadi potongan-potongan selama pria paruh baya itu memberi perintah. Berat, kamu benar-benar angkuh. Seperti yang Anda katakan. Sebagian besar dari orang-orang dengan kekuatan inferior adalah ampas, dan membunuh mereka bukanlah apa-apa. Sayangnya, ada keponakan saya yang mengecewakan di antara kelompok ampas itu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bagaimana menyelesaikan masalah ini? Wajah pria parubaya itu gemetar saat dia berbicara dengan suara dingin yang padat yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak disembunyikan. Xiao Yan mengangkat matanya sedikit saat mendengar ini. Dia segera menyesap lembut dari cangkir tehnya di depan semua orang dan dengan lemah menjawab, bahkan jika saya tahu sebelumnya, saya pasti tidak akan menahan diri. Semua orang di sekitarnya mengeluarkan kegemparan mendengar kata-kata Xiao Yan. Pada saat yang sama, kata-katanya menyebabkan ekspresi pria paruh baya di depannya berubah suram. Dalam kemarahan manusia, dia secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Dengan tetap tenang dalam situasi seperti itu, pria itu berpikir bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan yang sangat besar, atau ada faksi besar di belakangnya. Pria parubaya itu menekan gelombang niat membunuh di dalam hatinya saat pikiran-pikiran ini muncul. Tatapannya perlahan menyapu Xiao Yan dan dia berbicara dengan suara gelap dan dingin, pemimpin geng Kuisa dari geng Serigala Kui. Berat, jika kamu bisa menunjukkan kepadaku faksi di belakangmu yang bahkan aku takuti, aku akan menelan kerugian ini sendiri. Tidak perlu menyelidiki. Tenang, kami bertiga sendirian dan tidak memiliki faksi di belakang kami. Karena itu, Anda tidak perlu khawatir, Xiao Yan tersenyum dan menjawab saat mendengar kata-katanya. Tawa segera meletus dari aula besar saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Sudut mulut Kuisa bergerak-gerak di bawah tawa mengejek semacam ini, niat membunuh di matanya melonjak. Anda... Tubuh Kuisa tiba-tiba bergerak saat niat membunuh di hatinya melonjak. Dia mengangkat kaki kanannya dan membentuk-bentuk setengah berputar di udara. Kaki kanannya membawa angin kencang saat merobek udara. Itu dengan keras menabrak kepala Xiao Yan dengan cara yang marah. Sikap kejam Kuisa ini, di mana dia menyerang sesuka hatinya, menyebabkan cukup banyak orang berseru. Itu memang seperti yang dikatakan rumor. Dia adalah penggiling daging yang menyeluruh. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat matanya dalam menghadapi serangan sengit oleh Kuisa ini. Tangan kanannya dengan lembut terayun keluar dan langsung bertabrakan dengan kaki kanan Kuisa. Ledakan rendah terdengar dan riak angin menyebar, menyebabkan meja di sekitarnya meledak. Tangan dan kaki terpisah saat kontak. Tubuh Xiao Yan bahkan tidak bergerak sedikit pun. Namun, kursi yang dia duduki tiba-tiba hancur menjadi bubuk. Di sisi lain, Kuisa mundur beberapa langkah berat. Kekuatan kedua belah pihak segera terlihat jelas setelah pertukaran singkat ini. Bocah ini sebenarnya adalah seorang ahli Dou Huang. Pertukaran singkat ini telah mengekspos kekuatan Xiao Yan. Seutas benang kejutan melonjak di semua mata di aula. Bukan karena tidak ada ahli Dou Huang di Black Corner Region. Hanya saja hampir tidak ada yang semudah Xiao Yan. Biasanya, yang lebih awal mencapai kelas Dou Huang, semakin besar bakat dan potensi pelatihan orang itu.
Orang yang bermata tajam akan tahu bahwa untuk seseorang seusia Xiao Yan, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk menjadi elit Douzong di masa depan jika dia diberi cukup waktu. Jika dia diberkati dengan keberuntungan yang cukup, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi elit Douzon. Wajah Kuisa, yang telah menstabilkan tubuhnya, juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah menduga Xiao Yan menjadi ahli Dou Huangdi. Kelas yang sama dengannya. Selain itu, dari pertukaran sebelumnya, tampaknya level Xiao Yan bahkan sedikit lebih tinggi darinya. Kuisa mengalami kesulitan merasakan kekuatan sejati Xiao Yan mengingat kekuatan bintang 3 Dou Huangnya. Itu karena kelasnya yang menyebabkan dia menjadi sombong dengan kata-katanya sebelumnya. Aku benar-benar buta kali ini. Kuisa menghirup udara dingin dalam-dalam di dalam hatinya. Pada saat ini, baskom berisi air dingin telah memercik ke atas niat membunuh yang telah memenuhi hatinya. Ketika dia menerima berita sebelumnya, dia diliputi oleh kemarahan dan memimpin orang-orangnya tanpa memikirkannya lagi. Namun, kekuatan pihak lain sebenarnya menakutkan ini. Ekspresi Kuisa berganti-ganti antara hijau dan putih di bawah banyak tatapan. Pikiran dengan cepat melayang di hatinya. Sesaat kemudian, dia menarik aura ganas dari tubuhnya, menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan, dan berbicara dengan suara yang dalam, "Saya akui bahwa saya tidak cocok untuk Anda. Aku akan mengingat dendam ini di hatiku dan akan datang memaksamu untuk membalasku di masa depan." Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan memimpin orang-orangnya pergi dengan cara yang agak menyedihkan. Namun, Xiao Yan tiba-tiba berbicara setelah Kuisa membalikkan tubuhnya, "Pemimpin geng Kuisa memperlakukan saya seperti apa? Seseorang yang bisa kamu serang sesuai keinginan? Dan pergi sesuai keinginanmu? Masih ada beberapa hari tersisa sampai pelelangan dimulai. Jika dia ingin mendapatkan keheningan selama periode waktu ini, dia perlu mengungkapkan beberapa keterampilan." Karena Kuisa telah mengambil inisiatif untuk membebaskan dirinya, wajar jika Xiao Yan tidak mengizinkannya pergi sesuka hatinya. Akan jika dia melepaskan orang-orang seperti ini yang telah menyerahkan dirinya untuk menunjukkan kekuatannya. Tubuh Kuisa berhenti. Dia menatap Xiao Yan dan menemukan bahwa mata yang terakhir juga berkedip dengan niat membunuh. "Apa yang Anda inginkan?" "Ini adalah area dari Sekte Kaisar Hitam," kata Kuisa. Ekspresinya sedikit berubah saat merasakan niat membunuh di mata Xiao Yan. "Terima 3 pukulan darinya. Anda dapat pergi jika Anda berhasil. Jika tidak, kamu akan mati." Xiao Yan menunjuk ke arah Zian di sisinya saat dia berbicara dengan suara samar. Zian awalnya sedikit terkejut saat melihat jari Xiao Yan menunjuk ke arahnya. Setelah itu, ekspresi bersemangat segera melonjak di wajahnya. Banyak tatapan di sekitar Xiao Yan mengikuti jarinya dan melihat ke atas. Ekspresi aneh segera melonjak di wajah mereka saat mereka melihat Zian yang lucu seperti ukiran batu giok. Orang ini sebenarnya meminta seorang gadis kecil untuk menyerang Kuisa. Kuisa juga tertegun untuk sementara waktu karena ini. Kemarahan melonjak di dalam hatinya saat dia tertawa, "Saya bisa menerima 3 pukulan dari Anda. Tidak perlu seorang gadis kecil untuk keluar. Kalau tidak, aku mungkin akan mendapat masalah setelah dia dipukuli sampai mati." Xiao Yan mengabaikannya. Dia menoleh dan berbicara sambil tersenyum kepada Zian, "Lakukan. Tidak perlu menahan diri." "Iya." Zian dengan penuh semangat menganggukkan kepala kecilnya. 10 jarinya menyilang erat dan dia menekannya sedikit. Suara retak dipancarkan dari tulangnya. Akhirnya, dia mengambil langkah kecil menuju Kuisa. "Ini sepenuhnya salahmu sendiri. Orang tua saya tidak memiliki hobi menghormati orang tua dan mencintai yang muda. Kamu yang harus disalahkan jika terjadi sesuatu padanya." Kemarahan di hati Kuisa melonjak saat melihat Zian berjalan ke arahnya, jadi dia mengertakkan gigi dan berbicara dengan Xiao Yan. Zian tiba di depan Kuisa sementara yang terakhir berbicara. Matanya yang besar seperti permata melirik pria besar yang 3 kali ukuran tubuhnya. Setelah itu, dia mengepalkan tangan kecilnya dan menghancurkannya ke arah Kuisa di depan banyak tatapan mengejek. Serangan Zian menyebabkan suara ledakan udara tiba-tiba muncul di dalam aula besar. Banyak suara berisik tiba-tiba berhenti.
Banyak tatapan menatap lekukan melengkung yang muncul di udara ketika tinju kecil itu melambai. Wajah Kuisa langsung berubah saat suara ledakan sonik muncul. Douki di dalam tubuhnya melonjak keluar pada saat yang hampir bersamaan. Kuisa tidak punya waktu untuk mengatur napas setelah Douki melonjak keluar saat tinju Xian tiba di tubuhnya. Energi menakutkan yang datang dari segala arah mengalir keluar seperti air banjir. Ledakan. Douki yang tertinggal di permukaan tubuhnya terkoyak oleh kekuatan menakutkan pada tinju kecil itu. Tinju Xian mendarat dengan kuat di dadanya dan seteguk darah segar meletus di depan banyak tatapan tertegun. Darah segar membentuk kabut darah di udara sementara tubuh Kuisa tampak seperti karung pasir yang mengalami pukulan berat saat dia terbang kembali. Meja yang dia hubungi di sepanjang jalan berubah menjadi bubuk. Dia terbang dengan cara ini selama puluhan meter sebelum bertabrakan dengan pilar besar. Seluruh aula besar sedikit bergoyang pada saat itu. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Semua tatapan mengeras pada Xian dan Kuisa, yang mulutnya terus memuntahkan darah segar. Tidak ada yang menyangka bahwa tubuh kecil gadis kecil itu akan menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Banyak tatapan beralih ke Xiaoyan, yang wajahnya mengandung senyuman sejak awal. Hati mereka semakin merasa bahwa yang terakhir itu misterius. Saat ini, hati kebanyakan orang sudah menempelkan tanda bahaya di wajah Xiaoyan yang tersenyum itu. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya di Black Corner region ini. Xian tidak berhenti setelah mengirim Kuisa terbang dengan pukulan. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya melesat secara eksplosif seperti bola meriam. Tinjunya sekali lagi terkepal erat saat dia dengan kejam menyerang Kuisa yang terluka parah. Ketakutan segera melintas di mata Kuisa saat melihat tindakan Xian ini. Dia berteriak keras, "Tuan Muda Mo, selamatkan aku!" Tubuh Xian melintas dan tiba seperti burung layang-layang saat suaranya terdengar. Tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di dalam aula besar ketika tinjunya hendak menyerang lagi. "Keke, nona muda ini, mengapa Anda perlu menggunakan serangan ganas seperti itu?" Tidak ada kematian yang bisa muncul di pavilion Kaisar Hitam. Sosok putih tiba-tiba bergegas keluar dengan cara seperti hantu setelah tawa terdengar. Dia segera muncul di depan Kuisa, meringkuk tangannya dan memutarnya dengan cara yang aneh. Orang bisa melihat sosok Xian menyelinap melewatinya, dan dia hampir jatuh karena dia tertangkap basah. Xian menstabilkan tubuhnya. Kemarahan muncul di wajah kecilnya. Setelah memantul di jari kakinya, tubuhnya dengan marah menyerang orang berpakaian putih yang muncul. Orang berpakaian putih tersenyum samar saat melihat Xian dengan ganas menyerang. Kedua tangannya sekali lagi memutar dengan cara yang aneh. Tangannya terulur dan ditekuk. Dia meraih kedua tinju Xian dan dengan lembut menyeretnya sebelum tiba-tiba mendorongnya ke depan. Orang berpakaian putih ini tampaknya berspesialisasi dalam menangani kekerasan. Tidak hanya serangan Xian yang dihentikan olehnya tapi dia masih memiliki kekuatan berlebih untuk melakukan serangan balik. Dorongan ini mungkin tampak lembut tetapi kekuatan di dalamnya cukup ganas. Kemungkinan Xian akan dipaksa mundur lebih dari selusin langkah jika dia tidak bisa menghindarinya. Selain itu, dia bahkan mungkin menderita beberapa luka. Ditinggalkan di udara, wajar saja jika sangat merepotkan bagi Xian untuk menghindar. Pengalaman pihak lain tampaknya sangat kaya. Dia pada dasarnya menutup jalan mundur Xian saat dia menyerang. Pada saat itu, Xian sebenarnya tidak punya cara untuk melarikan diri. Sosok hitam melintas dan muncul dengan cara yang tidak biasa ketika tangan mendorong orang berpakaian putih digunakan. Tangan sebelumnya meraih tubuh Xian dan menariknya kembali sementara kelima jarinya terkepal erat, membawa angin panas saat tangannya dengan keras melesat keluar. Tinju itu bertabrakan dengan tangan yang mendorong yang berisi kekuatan tersembunyi, mengeluarkan suara teredam. Angin menyebar dan kedua belah pihak mundur selangkah. Xiaoyan menurunkan Xian dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah orang berpakaian putih yang telah menyerang dan hawa dingin melintas di pupil hitamnya yang gelap. "Bukankah kamu terlalu berlebihan untuk menggunakan serangan berat pada seorang gadis kecil?" Orang berpakaian putih yang muncul di depan Kuisa memiliki penampilan seseorang yang masih sangat muda. Dia tampaknya hanya berusia sekitar 26 hingga 27. Pakaiannya seputih salju.
Ada perasaan gagah dan luar biasa yang tercipta ketika pakaian putihnya berkibar. Wajah pria berpakaian putih itu sangat tampan, dan ketampanan ini membawa sedikit sikap feminin. Bibirnya yang agak tipis melengkung sementara sudut mulutnya berisi senyum tipis. Meski senyuman itu memberi seseorang perasaan ramah, sikap feminin itu menyebabkan Xiaoyan agak tidak senang. Pria berpakaian putih yang muncul dengan cepat menjadi pusat perhatian seluruh aula. Beberapa kejutan melintas di mata semua orang setelah melihat orang ini. Tampaknya mereka agak terkejut mengapa orang ini muncul. Ini sebenarnya adalah pemimpin sekte junior dari sekte Kaisar Hitam, Moya. Tanpa diduga, bahkan dia telah terganggu oleh masalah ini dan telah muncul. Saya mendengar bahwa Moya ini bahkan belum berusia 30 tahun, tetapi dia telah mencapai bintang 6 Dou Huang. Kekuatannya saat ini adalah salah satu yang bahkan beberapa sesepuh dalam sekte mengalami kesulitan bersaing. Sungguh bakat pelatihan yang menakutkan. Dikabarkan bahwa ada harapan besar untuknya dari dalam sekte Kaisar Hitam. Kemungkinan orang ini memiliki peluang yang sangat bagus untuk mencapai kelas Douzong. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan saat percakapan pribadi terdengar di sekitarnya. Dia menyipitkan matanya dan menyapu pria berpakaian putih di sisi lain. Hatinya terkejut. Selain orang yang datang untuk menjemput Sun Er dari Akademi Jianan, kemungkinan orang ini adalah ahli termuda Dou Huang yang pernah dilihat Xiaoyan. Tentu saja, Lin Xiuya, Lin Yan, dan Lui Qing juga memiliki bakat pelatihan yang sangat baik. Meskipun mereka bertiga belum mencapai kelas Dou Huang, usia mereka sedikit lebih muda dari pria berpakaian putih di depannya ini. Tidak ada yang bisa menjamin apakah mereka akan maju ke kelas Dou Huang dalam beberapa tahun. Jika seseorang benar-benar membuat perbandingan, bakat mereka tidak akan jauh lebih lemah dari orang ini di depannya. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, siapapun yang mampu mencapai kelas Dou Huang pada usia ini pasti seorang jenius sejati. Dengan mengandalkan hal ini, pemuda berpakaian putih ini memang memiliki modal untuk memandang rendah semua orang. Sementara Xiaoyan merasa terkejut di dalam hatinya atas kekuatan pria berpakaian putih itu, gelombang yang cukup besar muncul di hati yang terakhir. Setelah pertukaran sepersekian detik sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa pemuda berjubah hitam ini yang tampaknya jauh lebih muda darinya juga seorang ahli sejati Dou Huang. Ini menyebabkan hatinya merasa tidak nyaman. Sejak dia masih muda, dia telah tumbuh dengan suara-suara yang menggambarkan dirinya yang jenius. Sekte itu memperlakukannya sebagai penerus pemimpin sekte yang terawat. Selama tahun-tahun ini, sekte tersebut telah menggunakan harta alam dalam jumlah yang tidak diketahui padanya. Tujuan mereka adalah memberinya kesempatan untuk mencapai kelas Douzong. Dia tidak mengecewakan siapapun. Setelah diberi harta alam yang tak terhitung jumlahnya, dia berhasil maju ke kelas Dou Huang sebelum dia berusia 30 tahun. Mencapai kelas Dou Huang sebelum dia berusia 30 tahun adalah masalah yang paling dibanggakan Moya. Ini karena para sesepuh di sekte itu setidaknya berusia 40 hingga 50 tahun sebelum mereka mencapai kelas Dou Huang. Potensi mereka untuk terus tumbuh jauh lebih rendah darinya. Namun, kebanggaan di hatinya itu telah mengalami pukulan untuk pertama kalinya hari ini. Pemuda berjubah hitam di depannya jelas jauh lebih muda darinya. Namun, kekuatan yang sebelumnya ungkapkan selama pertukaran sebelumnya jelas tidak jauh lebih lemah darinya. Perbandingan semacam ini menyebabkan dia mengalami sedikit kemunduran. Tentu saja, perasaan semacam ini hanya berlangsung sesaat sebelum dengan cepat ditekan oleh Moya ke dalam relung hatinya yang dalam. Mampu mencapai kelas Dou Huang di usia yang begitu muda membuktikan keunggulannya. Cukup sulit bagi beberapa faktor eksternal untuk menyebabkan dia beberapa fobia atau hambatan. Haha, kata-kata teman ini terlalu kasar. Wanita muda dari sebelumnya bukanlah orang biasa. Jika aku tidak menggunakan sedikit kekuatan ekstra, kemungkinan akhirku tidak akan jauh berbeda dari orang ini. Moya berbicara sambil tersenyum dan dia dengan lembut melambaikan lengan baju putih saljunya dan menangkupkan tangannya ke Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening di hadapan senyum lembut di wajah Moya. Dia menarik kembali Xian yang marah, yang hampir mempermalukan dirinya sendiri karena didorong oleh yang terakhir, sebelum berbicara dengan suara samar, "Kalau begitu,
Apa niatmu untuk campur tangan? Apakah kamu bersamanya? Teman, kamu salah paham. Saya Moya dari Sekte Kaisar Hitam dan orang yang bertanggung jawab atas pavilion Kaisar Hitam ini. Awalnya, saya seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini, tetapi tempat ini adalah tempat di mana Sekte Kaisar Hitam menerima VIP. Memang tidak akan terlalu bagus jika tempat ini melihat darah. Oleh karena itu, saya telah campur tangan. Moya tersenyum saat dia menjawab. Kalau begitu, mengapa kamu tidak campur tangan ketika dia datang untuk mencari masalah denganku sebelumnya? Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya dengan ejekan saat dia bertanya. Mata Moya menjadi sedikit dingin saat melihat Xiao Yan mendesak jawaban. Namun, senyum di wajahnya masih selembut angin musim semi. Teman ini, terlalu umum untuk beberapa konflik kecil terjadi di dalam wilayah Black Corner. Tolong tinggalkan masalah ini di akun saya. Bagaimana menurutmu? Mata Xiao Yan samar-samar menyapu tubuh Kuisa yang perlahan naik dengan susah payah. Yang terakhir menggunakan matanya yang beracun untuk menatap Xiao Yan. Namun, niat membunuh di hati Xiao Yan tidak sedikit berkurang. Meskipun orang ini tidak terlalu kuat, dia adalah karakter yang berbahaya. Sekarang mereka telah membentuk permusuhan, membiarkannya pergi mungkin berakhir dengan mengakibatkan penderitaan di masa depan. Namun, jika Xiao Yan mengambil nyawa yang terakhir sekarang, kemungkinan Moya di depan akan campur tangan. Moya mungkin tidak menyebabkan Xiao Yan terlalu takut. Namun, dia tahu bahwa ada cukup banyak ahli dari Sekte Kaisar Hitam, mengamati di sisi pavilion Kaisar Hitam ini. Jika dia benar-benar bertarung dengan pemimpin junior Kaisar Hitam Sekte ini, kemungkinan mereka tidak akan hanya berdiri diam di samping dan menonton. Angin harum perlahan melayang dari belakang tepat saat pikiran-pikiran ini melintas di dalam hatinya. Akhirnya, itu mulai menyebar. Semua orang menguatkan perhatian mereka dan mengalihkan pandangan mereka hanya untuk melihat dokter peri kecil berpakaian putih perlahan berjalan. Moya melihat sosok anggun dari dokter peri kecil. Aura halus yang terakhir menyebabkan dia sedikit terkejut. Warna yang tidak biasa muncul di matanya. Wanita seperti itu bisa dianggap cantik. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kosmetik. Lupakan saja, tempat ini tidak cocok untuk konflik. Dokter peri kecil berjalan menuju depan Xiao Yan dan dengan lembut berbicara kepadanya. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Mengingat karakter dokter peri kecil, bagaimana mungkin dia mengatakan kata-kata seperti itu? Mata Xiao Yan membawa beberapa ketidakpastian saat dia menoleh dan menatap dokter peri kecil. Yang terakhir mengedipkan matanya tanpa meninggalkan jejak. Anggap dirimu beruntung. Sebelum kamu menemukan masalah dengan seseorang lain kali, akan lebih baik jika kamu menyelidiki dengan jelas untuk menghindari dipegang seperti tombak oleh orang lain. Xiao Yan tampaknya telah memahami sesuatu setelah melihat cara dokter peri kecil. Dia mengangguk sedikit dan berbicara kepada Kuisa yang bermata beracun dengan senyum dingin. Sudut mata Kuisa berkedut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Kekejaman di matanya semakin padat. Terima kasih Nona karena telah menyelesaikan masalah ini. Moya sedikit tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah dokter peri kecil. Dokter peri kecil hanya meliriknya dengan acuh tak acuh di hadapan sikap sopannya. Setelah itu, dia menarik pandangannya dan menurunkan matanya. Moya sedikit terkejut setelah diabaikan oleh dokter peri kecil. Dia langsung merasa malu. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia menerima perlakuan seperti itu dari seorang wanita. Semakin banyak kasusnya, semakin besar intensitas detak jantungnya. Bolehkah saya tahu nama teman ini? Anda dapat datang dan mencari saya jika Anda menghadapi masalah di masa depan. Saya memiliki beberapa wajah di dalam Sekte Kaisar Hitam ini. Moya tidak cemas meskipun dokter peri kecil tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk mendekat. Dia tersenyum sedikit, menoleh ke Xiao Yan dan tertawa sopan. Yan Xiao. Dua kata sederhana dimuntahkan. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Moya dan samar-samar berkata, "Pemimpin Sekte Junior, karena masalah di sini sudah selesai, saya memiliki beberapa hal lain untuk ditangani dan akan pergi." Xiao Yan tidak menunggu Moya menanggapi setelah berbicara.
Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju area kediaman pavilion Kaisar Hitam. Dokter peri kecil dan Xian mengikuti di belakangnya. Moya dengan lembut menghirup aroma yang tersisa saat dia mempelajari sosok anggun yang telah berjalan di dekatnya. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi lengkungan yang tidak biasa. Hanya wanita seperti itu yang bisa menandingi dirinya yang luar biasa. Tuan Muda Mo, apakah Anda akan melepaskan mereka dengan cara ini? Kuisa menggosok jejak darah dari sudut mulutnya setelah melihat kelompok Xiaoyan pergi. Akhirnya, dia menanyai Moya dengan suara yang sedikit marah. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Gadis kecil itu dan Yan Xiao sama-sama ahli dari kelas Dou Huang. Bahkan sekte Kaisar Hitam kita tidak bisa begitu saja menyinggung mereka sesuka hati kita. Sebelumnya, saya hanya meminta Anda untuk menyelidiki latar belakang pihak lain. Siapa yang mengharapkanmu begitu bodoh dan hanya menyerang? Senyum di wajah Moya perlahan ditarik saat dia berbicara dengan suara dingin. Apa yang Tuan Muda Mo rencanakan? Bocah itu pergi begitu saja sesuka hatinya dan jelas tidak memperlakukanmu dengan penting. Kuisa terdiam sesaat sebelum dia mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara gelap. Selidiki latar belakang mereka dulu. Semuanya akan berada di bawah kendali saya selama mereka masih di kota Kaisar Hitam ini. Moya tersenyum tipis. Tangannya dengan lembut meraih udara dan segera mengendus. Hatinya bergumam, aku tidak bisa dengan mudah menyerah pada keindahan seperti itu. Langkah kaki Xiaoyan akhirnya melambat setelah mereka bertiga keluar dari aula besar yang bising. Dia menoleh ke Xian yang tertekan dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tertawa, apakah kamu merasa sangat tidak senang? Kenapa kamu tidak menyerang dan menghabisi orang berwajah murahan itu? Xian menoleh dan menatap dokter peri kecil dengan marah sebelum mendengus, jika itu Cai Linjie, dia pasti akan membunuh orang itu. Dokter peri kecil perlahan berhenti setelah mendengar ini. Dia melihat ekspresi tak berdaya Xiaoyan sebelum berbicara dengan lembut, tenang, orang itu tidak akan bisa hidup lebih dari 3 hari. Selain itu, kematiannya akan lebih menyedihkan daripada dibunuh begitu saja. Kamu telah meracuninya? Xiaoyan bertanya dengan heran. Dia tidak merasakan apa-apa. Senyum samar muncul di sudut mulut dokter peri kecil. Dia mengangguk sedikit dan tanpa sadar tertawa saat melihat Xiaoyan terkejut, saya memang lebih rendah dari Anda dalam hal memurnikan pil. Namun, Anda jauh di bawah saya ketika datang ke keterampilan racun. Xiaoyan mengangkat bahunya. Dia secara alami tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang hal ini. Dia telah membuat kekayaannya dengan pil penyulingan sementara dokter peri kecil melakukannya dengan mengandalkan racun. Mereka berdua telah menempuh 2 jalan yang berbeda dan telah mencapai prestasi besar di bidangnya masing-masing. Secara alami sulit untuk membandingkan keduanya. Namun, tampaknya mata yang digunakan Moya untuk melihatmu kurang tepat. Anda harus sedikit lebih memperhatikan. Jangan jatuh cinta pada penampilannya yang tampan. Xiaoyan tiba-tiba teringat mata yang digunakan Moya untuk melihat dokter peri kecil. Dia tanpa sadar tertawa. Dokter peri kecil melirik Xiaoyan. Dia mengambil langkah lambat ke depan dan suaranya yang tenang ditransmisikan. Jika dia berani memiliki pemikiran seperti itu, aku hanya akan mengubahnya menjadi cacat.